wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang sudah klik video saya. Jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe video saya, karena subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya. Serta like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan semoga video saya ini bermanfaat buat kalian semua. Oke teman-teman, jadi di video saya kali ini saya akan membahas tentang latihan persiapan menghadapi tes psikotes tahap 1. Dan di sini saya akan sedikit membagikan contoh-contoh atau gambaran yang akan kalian hadapi untuk melaksanakan tes psikotes tahap 1 penerimaan Polri tahun anggaran 2022. Jadi buat kalian semua saya saran jangan di skip ya teman-teman, dan ditonton sampai habis. Oke, kita lanjut next. Dan di sini tentang sebuah tes kecerdasan. Di sini saya merangkum contoh-contoh yang ada sumber pada Google ya teman-teman. Jadi buat kalian semua yang punya handphone atau laptop atau sejenis smartphone itu ya teman-teman, digunakan dengan sebaik-baiknya, karena kita bisa mencari ya teman-teman di Google, di Instagram, di TikTok, atau di sosial media yang lainnya ya teman-teman. Jadi buat kalian semua saya saranin pergunakan handphone kalian untuk menambah wawasan atau mencari ilmu-ilmu tentang penerimaan Polri tahun anggaran 2022 dan seterusnya ya teman. Oke, jadi di sini siapkan kertas dan pulpen kalian, karena di sini saya akan membacakannya terlebih dahulu. Terus saya hitung seperti biasanya 10 atau 5 detik, dan kalian coba jawab terlebih dahulu sebelum saya mengeluarkan penjelasannya. Oke teman-teman, apakah kalian sudah siap? Baik, kita lanjut. Dan pembahasan yang pertama, contoh soal psikotes sinonim, tes persamaan kata. Dan saya saran lagi buat kalian semua, contoh-contoh yang saya rangkum di sini silahkan kalian copy atau dicatat dalam buku khusus buat contoh-contoh soal ya teman, buat gambaran kalian akan menghadapi tes nanti. Oke, jadi di sini contoh soal psikotes sinonim, tes persamaan kata. Lanjut, kita akan mulai ya teman-teman. Kalian siap? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, soal yang pertama yaitu adalah akurat. Sinonimnya yaitu adalah A. Saksama, B. Ralat, C. Selidik, D. Limit, E. Aproksimasi. Oke, akan saya hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Karena untuk jawabannya itu adalah A, saksama. Dan untuk pembahasannya itu adalah akurat, artinya teliti, saksama, cermat, tepat, benar. Jadi sinonimnya itu adalah saksama ya teman-teman. Kita lanjut next, soal yang kedua. Kelas sinonimnya itu adalah A. Kamar, B. Ruangan, C. State, D. Tingkatan, E. Grup. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke teman-teman, jawabannya itu adalah E. Grup. Dan untuk pembahasannya itulah kelas secara umum diartikan sekelompok siswa yang diajar bersama. Kata yang paling dekat artinya adalah grup ya teman-teman. Lanjut ya. Soal yang ketiga, canggih. Sinonimnya itu adalah A. Sophisticated, B. Sulit, C. Mutakhir, D. Kompleks, E. Sukar. Oke, saya hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi di sini yaitu adalah jawabannya A.
Dan untuk pembahasannya itu adalah canggih artinya bersifat kerumitan, kemodernan, sophisticated dalam bahasa Indonesia artinya adalah canggih. Oke teman-teman, kita lanjut next soal yang keempat. Autodidak yaitu adalah sinonimnya A. Cara belajar siswa aktif, B. Rehabilitasi kerusakan tulang, C. Pendidikan luar biasa, D. Cara mengajar anak tunagrahita, E. Maju dengan belajar sendiri. Saya hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawabannya itulah E. Maju dengan belajar sendiri. Dan untuk pembahasannya itulah autodidak artinya orang yang mendapat keahlian dengan belajar sendiri. Lanjut soal yang kelima. Latif itulah sinonimnya itulah A. Atraktif, B. Bersahaja, C. Aktif, D. Natural, E. Indah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, untuk jawabannya itu adalah E. Indah. Dan untuk pembahasannya itu latif artinya halus, lembut, cantik, sedap. Oke, kita lanjut pembahasan contoh soal psikotis. Antonim tes lawan kata ya teman-teman. Jadi tadi sinonim, dan ini antonim. Oke, apakah kalian sudah siap? Jadi saya saranin juga ya teman-teman, apabila kalian salah silahkan disilang, dan apabila kalian benar dicontreng. Karena di situ kalian bisa melihat kemampuan dalam diri kalian. Oke, kita lanjut contoh soal psikotes antonim, tes lawan kata. Oke, soal yang pertama, teks. Antonimnya itu adalah A. Naskah, B. Konteks, C. Tekstil, D. Tekstur, E. Latex. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, untuk jawabannya itu adalah B. Konteks. Dan untuk pembahasannya itu adalah teks artinya naskah yang tertulis. Antonimnya itu adalah konteks. Selanjut soal yang kedua, takzim. Antonimnya itu adalah A. Lazim, B. Yakin, C. Patuh, D. Hormat, E. Acuh. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawabannya itu adalah E. Acuh. Dan untuk pembahasannya itu adalah takzim artinya amat hormat dan sopan. Antonimnya itu adalah acuh. Kita lanjut soal yang ketiga, a priori, itu adalah antonimnya A. Unggul, B. Tidak istimewa, C. Proporsi, D. Aposteriori, E. Prioritas. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, untuk jawabannya itu adalah A. Ulangi, D. Aposteriori. Dan untuk pembahasannya adalah a priori artinya berperanggapan sebelum mengetahui, dalam kurung melihat, menyelidiki dan sebagainya, keadaan yang sebenarnya. Contoh, kita tidak boleh bersikap a priori, maka antonimnya itu adalah a posteriori. A posteriori artinya setelah diketahui, dilihat, diselidiki dan sebagainya, keadaan yang sebenarnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Elektrik, antonimnya itu adalah A. Elektronik, B. Didaktik, C. Tidak pilih-pilih, D. Memilih, E. Eksentrik. Oke, 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawabannya itu adalah C, tidak pilih-pilih. Dan untuk pembahasannya itu adalah ekletik. Ulangi, elektrik artinya bersifat memilih yang terbaik dari berbagai sumber tentang orang, gaya, metode. Antonimnya itu adalah tidak pilih-pilih. Baik, kita lanjut soal yang kelima. Asli antonimnya itu adalah A, kuno, B, sederhana, C, duplikat, D, murni, E, orisinil. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawabannya itu adalah C, duplikat. Dan untuk pembahasan itu asli artinya bukan salinan. Fotokopi, saduran, terjemah. Antonimnya itu adalah duplikat. Duplikat artinya salinan atau tembusan surat dan sebagainya yang serupa benar dengan aslinya ya teman-teman. Kita lanjut lagi ya teman. Di sini contoh tentang soal analogi. Oke, kalian bersiap. Dan apabila kalian salah silakan disilang. Bila kalian benar silakan dicontreng. Karena di situ kalian bisa melihat kemampuan dalam diri kalian. Dan apabila kalian merasa kemampuan diri kalian di bawah rata-rata, segera selalu dimaksimalkan ya teman. Selalu dibenahi. Karena tidak ada yang terlambat. Waktu berjalan terus maju ya teman-teman, tidak ada mundur. Jadi buat kalian semua tetap semangat dan tetap terus berusaha ya teman-teman. Kalian semua bisa. Oke, kita lanjut lagi contoh soal analogi. Oke, dari 1 sampai 10 akan saya bacakan ya teman-teman. 1. Baju kancing sama dengan pintu. A, kayu, B, besi, C, kayu, D, kunci. 2. Jam, menit sama dengan menit. A, waktu, B, jam, C, detik, D, hari. 3. Obat, apotik sama dengan pakaian. A, butik, B, binatu, C, baju, D, celana. 4. Sendok, makan. Silet, A, tajam, B, potong, C, bahaya, D, hitam. 5. Data, disket sama dengan uang. A, kaya, B, bank, C, duit, D, logam. 6. Siang, matahari. Malam, A, binatang, B, gelap, C, bulan, D, awan. 7. Haus, minuman sama dengan terang, A, gelap, B, putih, C, benderang, D, lampu. 8. Mahkota, raja sama dengan helm, A, plastik, B, peragawan, C, ratu, D, pilot. 9. Rokok, asbak. Air, A, selokan, B, ember, C, selang, D, keran. 10. Air, haus sama dengan nasi, A, goreng, B, lapar, C, beras, D, rames. Oke, silahkan kalian pilih dengan benar ya teman-teman. Dan teliti ya teman-teman, jangan sampai salah ya. Oke, lihat baik-baik ya teman soalnya dan jawabannya. Oke, dari 1 sampai 10. Jangan sampai kalian tidak konsentrasi ya teman-teman. Karena konsentrasi dan ketenangan itu sangat penting saat menjawab soal-soal seperti ini. Oke. Dan saya saranin lagi untuk kalian tetap terus giat untuk belajar ya teman-teman. Karena tidak salahnya kita belajar. Yang pertama kita dapat ilmu, yang kedua kita makin selalu siap untuk menghadapi tes-tes yang akan kita hadapi ya teman-teman. Tidak ada ruginya ya teman-teman untuk belajar. Dan saya di sini pun berbagi dan saya sambil belajar juga ya teman-teman. Oke, apakah sudah? Saya hitung 10 detik ya teman. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Oke teman-teman, untuk jawabannya itu adalah 1D, 2C, 3A, 4B, 5B, 6C, 7D, 8D, 9A, 10B. Oke, jadi buat kalian semua yang merasa salah silahkan disilang, dan yang merasa benar silahkan dicontreng, teman. Karena seperti kata saya sebelumnya itu, kalian bisa melihat kemampuan dalam diri kalian masing-masing. Oke, kita next ya teman-teman. Dan di sini soal matematika. Oke, apakah kalian siap? Oke, silahkan lemaskan badan kalian dan selalu rileks ya teman-teman, tenang dan tetap konsentrasi. Oke, kita lanjut soal yang pertama. Berapa banyak rusuk yang dimiliki kubus? A. 12 buah, B. 16 buah, C. 32 buah, D. 10 buah, E. 22 buah. Oke, akan saya hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Untuk jawabannya itu adalah A. Kubus memiliki 12 rusuk, 12 buah rusuk, yaitu adalah jawabannya A ya teman-teman. Oke, jadi buat kalian semua tetap cari atau searching di Google atau di internet ya teman, tentang pengetahuan soal matematika. Kita lanjut soal yang kedua. 2, 4, 6, 8, 10. Untuk jawabannya itu adalah A12, B22, C44, D55, E13. Saya hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya teman-teman. Oke, untuk pembahasannya itu adalah A. Semuanya melakukan penambahan 2. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 2, 10, dan 10 tambah 2 itu adalah 12 ya teman-teman. Harus diperhatikan dan harus konsentrasi sekali ya teman-teman untuk menghadapi soal-soal yang seperti ini. Oke teman, lanjut soal yang ketiga. 4, 3, 8, 6, 16, 12. Titik A 47, B 32, C 48, D 49, E 78. Oke, untuk jawabannya itu adalah B. Ulangi. Kan saya hitung ya teman-teman. Sorry. Mohon maaf ya teman-teman. Kan saya hitung 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Dan untuk jawabannya itu adalah B. Urutannya min 1, 4 dikurang 1, 3. 3 ditambah 5, 8. 8 kurang 2, 6. 6 ditambah 10, 16. 16 dikurang 4 sama dengan 12. Dan 12 ditambah 20 yaitu adalah B 32 ya teman. Di sini untuk plusnya ya teman, 5, 10, 20 ya teman-teman. Langsung naik ya teman-teman. 1, 2, dan 4. Jadi kalian harus konsentrasi untuk menjawab seperti soal ini ya teman-teman. Jangan sampai kalian salah hitung. Dan selalu seperti kata-kata saya sebelumnya, untuk mencari contoh-contoh soal-soal seperti ini ya teman-teman. Karena di situ banyak gambaran-gambaran yang akan kalian hadapi seperti itu juga ya teman. Cuman soalnya berbeda.
Jadi buat kalian semua tetap fokus, tetap selalu mencari di Google, dan gunakan ponsel handphone kalian ya teman sebagai alat berguna ya teman buat kalian untuk menghadapi tes-tes yang akan kalian hadapi. Jadi kita lanjut soal yang keempat. 192 192 9632 titik A4 B6 C8 D10 E12. Saya akan hitung 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Oke, untuk pembahasannya itu adalah C jawabannya ya teman-teman. Dan pembahasan angka awal dibagi berturut-turut 1 2 3 4, yakni 192 dibagi 1 sama dengan 192, dan 192 dibagi 2 sama dengan 96, dan 96 dibagi 3 sama dengan 32, sedangkan 32 dibagi 4 sama dengan 8 ya. Jadi untuk jawabannya adalah C. Di sini kalian paham ya teman, untuk pembagiannya berurutan 1 2 3 4. Oke, dan seterusnya ya teman. Oke, lanjut kita soal yang kelima. Dasawarsa ditambah 3 lustrum dikurang 1 windu sama dengan A 23 tahun, B 20 tahun, C 17, D 13 tahun, E 10 tahun. Oke, saya hitung 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Oke, untuk pembahasannya itu adalah 1 dasawarsa ditambah 3 lustrum dikurang 1 windu sama dengan 10 ditambah 3 kali 5 dikurang 8 sama dengan 17 ya teman-teman. Jadi untuk 1 lustrum itu adalah 5 tahun, dan untuk 1 dasawarsa itu adalah 10 tahun. Jadi 10 ditambah 15 yaitu adalah 25, dan dikurang 1 windu 8 tahun yaitu adalah jadi 17 tahun ya teman. Oke, kita lanjut tentang contoh soal spasial. Oke, mari kita langsung mulai ya teman-teman. Kalian siap? Nah, jadi di soal-soal sebelumnya tadi ya teman-teman, untuk soal matematika kalian harus mengetahui kilogram, satuan, sama tahunan ya teman-teman. Harus perlu kalian tahu. Oke, kita lanjut soal spasial ya. Yang pertama, soal ini membutuhkan penalaran bangun ruang yang baik. Kamu diminta mencari kubus yang identik atau setidaknya diduga sama dengan kubus pada soal. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah detail pola gambar pada tiap sisi kubus dan hubungan di antara mereka, lalu cocokkan hubungan itu pada pilihan jawabannya. Tentukan yang paling mendekati berdasarkan hubungan pola gambar tadi. Oke, untuk soalnya, manakah kubus yang identik dengan kubus di samping? Oke, kalian lihat dan kalian selalu fokus ya teman. Jangan sampai kalian gagal fokus atau pikiran kalian lain. Di sini kalian harus fokus dan konsentrasi, dan yang paling penting tetap tenang ya teman-teman. Tetap tenang. Oke, sudah. Saya hitung 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Oke, untuk pembahasan itu adalah di soal ini juga diuji kelihatan pada pola gambar dan hubungannya. Sekarang lihat titik hitam pada kubus soal. Ternyata titik ini berjauhan dengan segitiga dan pola papan catur, dan segitiga juga berjauhan dengan warna hitam pada sisi berpola papan catur. Untuk gambar A, titik hitam sudah jauh dengan segitiga, tetapi sayangnya gambar di sisi atas bukan pola papan catur, jadi salah. Dan gambar B juga salah karena titik hitam berdekatan dengan sisi berpola papan catur.
Gambar C juga salah, karena titik hitam berdekatan dengan warna putih pada sisi bergambar segitiga. Untuk gambar D juga salah, karena pola papan caturnya keliru. Seharusnya warna hitam berada di posisi kanan atas dan kiri bawah. Dan jadi untuk jawabannya itu adalah E ya teman-teman. Oke, kita sudah melihat. Harus tetap fokus dan tenang ya, harus konsentrasi ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di situ saja video saya ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan semoga bikin kalian makin siap untuk menghadapi tes yang akan kalian hadapi ya teman-teman. Oke, jadi di sini tadi sudah kalian ketahui itu adalah contoh-contoh soal yang ada di proses ya teman-teman. Jadi buat kalian semua bisa mengetahui kemampuan yang ada dalam diri kalian. Gunakan sosmed kalian dengan berguna dan sebijak mungkin teman-teman. Karena di internet kalian bisa menemukan berbagai banyak contoh-contoh soal yang akan kalian hadapi. Oke. Jadi sampai di sini dulu video dari saya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton sampai akhir. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya. Dan apabila kalian mau bertanya atau ada yang kurang jelas, silahkan kalian klik di kolom komentar, karena komentar itu gratis tanpa dipungut biaya. Oke teman-teman, juga saya apabila kalian ingin merekomendasikan video atau konten yang saya bikin, atau kalian ingin minta dibikinkan konten tentang apa, masalah apa gitu, silahkan kalian klik saja di kolom komentar. Jangan malu-malu ya teman-teman, dan jangan sungkan-sungkan. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian semua. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Dan buat kalian semua yang akan menghadapi tes, silahkan dengan semangat ya teman-teman, dan tetap fokus serta tetap tenang ya teman. Semoga cita-cita kalian tercapai ya. Amin, amin. Oke teman-teman, saya akhiri. Terima kasih buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malday Channel Jaya.